Di jantung kota tua Cordoba, berdiri sebuah bangunan yang membuat siapapun terdiam saat pertama kali memasukinya. Dari luar, ia tampak seperti kompleks batu besar dengan dinding kokoh dan halaman luas yang tenang. Tidak terlalu mencolok jika dibandingkan istana megah atau katedral gotik tinggi menjulang. Namun begitu melangkah ke dalam, dunia berubah. Ratusan tiang berdiri seperti hutan batu. Lengkungan merah putih bertumpuk membentang tanpa akhir. Cahaya masuk lembut, memantul pada marmer dan mosaik emas. Inilah Mezquita Katedral de Cordoba, salah satu bangunan paling unik dalam sejarah dunia. Ia bukan sekadar masjid, bukan sekadar katedral. Ia adalah simbol pertemuan peradaban. Dan kemegahannya menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam daripada sekadar arsitektur. Cordoba, kota paling maju di Eropa. Untuk memahami kemegahan bangunan ini, kita harus kembali ke abad ke-8 hingga ke-10. Saat sebagian besar Eropa berada dalam periode yang sering disebut sebagai abad pertengahan awal, Cordoba justru menjadi kota paling maju di benua itu. Pada abad ke-10, Cordoba diperkirakan memiliki populasi ratusan ribu jiwa. Jalan berlampu di malam hari. Rumah sakit, perpustakaan raksasa, Sistem air bersih. Kota ini berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah Andalusia. Salah satu tokoh pentingnya adalah Abdurrahman Al-Awal. Dialah yang memulai pembangunan Masjid Agung Cordoba pada tahun 785 Masehi. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah pernyataan. Pernyataan bahwa peradaban Islam di Andalusia bukan kekuasaan sementara. bahwa mereka datang untuk membangun, bukan sekadar menaklukkan. Lokasi masjid ini sendiri penuh makna. Di tempat itu sebelumnya berdiri gereja Visigot, yang konon dibagi penggunaannya antara Muslim dan Kristen setelah penaklukan. Kemudian lahan tersebut dibeli secara resmi dan dibangun menjadi masjid besar. Artinya, sejak awal, tempat ini sudah menjadi ruang pertemuan sejarah. Rahasia pertama kemegahannya terletak pada desain yang revolusioner. Begitu masuk, pengunjung melihat deretan tiang yang seolah tak berujung. Lebih dari 800 kolom marmer, granit, dan jasper menopang lengkungan ganda. Lengkungan itu berwarna merah dan putih, kombinasi batu bata dan batu kapur. Tapi mengapa dibuat bertumpuk dua? Jawabannya bukan hanya estetika. Itu solusi teknik. Dengan lengkungan ganda, bangunan bisa dibuat lebih tinggi tanpa harus menggunakan kolom yang sangat besar. Hasilnya adalah ruang luas yang terasa ringan dan harmonis. Desain ini terinspirasi dari arsitektur Romawi dan Visigot, tetapi dikembangkan menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Inilah bukti bahwa kemegahan Mezquita bukan sekedar hasil kekayaan, tapi kecerdasan teknik. Di bagian terdalam masjid, terdapat mihrab, ceruk penanda arah kiblat. Namun, mihrab di sini bukan sekadar relung biasa. Ia dihiasi mosaik emas berkilau, kaligrafi Arab yang rumit, dan pola geometris yang hampir hipnotis. Yang menarik, mosaik tersebut dibuat oleh pengrajin dari Kekaisaran Bizantium. Bayangkan itu. Sebuah masjid di Spanyol Islam dihiasi oleh seniman Kristen Bizantium dari Konstantinopel. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, kerjasama lintas peradaban bukan hal mustahil. Kemegahan Mezquita adalah hasil dialog budaya. Masjid ini terus diperluas oleh penguasa setelahnya, termasuk pada masa Abdurrahman III dan putranya Al-Hakam II. Setiap perluasan bukan hanya soal menampung jamaah. Itu simbol kejayaan politik. Ketika Abdurrahman III mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 929 Masehi, Cordoba menjadi pusat kekhalifahan saingan Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Masjid Agung ini menjadi lambang legitimasi kekuasaan. Semakin megah bangunannya, semakin kuat pesan politiknya. Namun, di balik simbol kekuasaan, ia tetap menjadi ruang spiritual. Ruang hening, ruang doa, ruang ilmu. Ketika berdiri di tengah bangunan ini, banyak orang merasa tersesat secara visual. Tidak ada satu pusat dominan seperti pada katedral gotik. Tidak ada fokus tunggal.
Yang ada adalah repetisi harmonis. Kolom demi kolom, lengkungan demi lengkungan. Efeknya adalah sensasi tak terbatas, seolah ruang terus berlanjut tanpa akhir. Arsitektur ini tidak membuat manusia merasa kecil oleh ketinggian dramatis. Ia membuat manusia merasa bagian dari keteraturan kosmik. Simetri, ritme, dan cahaya menciptakan pengalaman spiritual yang halus namun mendalam. Namun, sejarah tidak berhenti. Pada tahun 1236, Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Kastilia. Masjid ini tidak dihancurkan. Ia dikonversi menjadi gereja, lalu katedral. Inilah yang menjadikannya unik di dunia. Bukan diganti sepenuhnya, bukan diratakan, tetapi ditransformasi. Dan disinilah rahasia berikutnya mulai terbentuk. Pada tahun 1236, ketika Cordoba direbut oleh pasukan Kristen Kastilia, nasib bangunan agung ini berada di titik genting. Banyak masjid besar di wilayah lain dihancurkan atau diganti total. Namun di sini, keputusan yang diambil berbeda. Masjid tidak diruntuhkan. Ia diubah. Dan dari perubahan itulah lahir salah satu bangunan paling unik di dunia. Sebuah masjid yang di dalamnya berdiri katedral. Mengapa tidak dihancurkan? Keputusan mempertahankan struktur utama bukan hanya soal praktis. Itu juga soal kekaguman. Para penakluk pun menyadari bahwa bangunan ini terlalu megah untuk dihancurkan begitu saja. Struktur lengkungannya luar biasa stabil. Materialnya mahal. Dan ruangnya monumental. Alih-alih membangun dari nol, mereka memanfaatkan apa yang sudah ada. Awalnya, hanya dilakukan penyesuaian sederhana agar dapat digunakan untuk misa Kristen. Namun pada abad ke-16, perubahan besar terjadi. Katedral di tengah hutan tiang. Pada 1523, di bawah izin Raja Carlos I dari Spanyol, diputuskan untuk membangun nave katedral bergaya Renaissance tepat di tengah bangunan lama. Bayangkan itu, di tengah ratusan kolom Islam, tiba-tiba muncul struktur tinggi khas Eropa Kristen, dengan kubah menjulang dan altar besar. Keputusan ini kontroversial bahkan pada zamannya. Konon, setelah melihat hasilnya, sang raja berkata bahwa para arsitek telah menghancurkan sesuatu yang unik untuk membangun sesuatu yang biasa. Benar atau tidak kutipan itu, fakta menunjukkan bahwa transformasi ini memang mengubah karakter ruang secara dramatis. Dua dunia dalam satu ruang. Hari ini, ketika seseorang masuk ke dalam meskita Katedral de Cordoba, ia akan mengalami sesuatu yang tidak ditemukan di tempat lain. Di satu sisi, lengkungan merah putih berulang membentuk ritme Islam klasik. Di sisi lain, altar tinggi dan paduan suara kayu berukir khas Katolik berdiri megah. Ini bukan sekadar campuran gaya. Ini adalah dialog visual antara dua peradaban besar. Peradaban Islam Andalusia, peradaban Kristen Eropa abad Renaissance. Dan anehnya, keduanya tidak saling meniadakan. Justru kontras itulah yang membuat bangunan ini semakin memukau. Simbolisme arsitektur yang mendalam. Jika diperhatikan lebih dalam, arsitektur Islam di bagian awal bangunan menekankan horisontalitas. Ruang melebar. Cahaya menyebar. Tidak ada hierarki dramatis. Sebaliknya, bagian katedral menekankan vertikalitas. Langit-langit tinggi. Kubah menjulang. Fokus diarahkan ke altar. Dua pendekatan spiritual yang berbeda. Islam, keteraturan, repetisi, kesatuan kosmik. Kristen Renaissance. Namun keduanya kini berdiri dalam satu kesatuan fisik. Itulah paradoks kemegahannya. Rahasia teknik yang membuatnya bertahan. Salah satu alasan bangunan ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 1.200 tahun adalah fondasinya yang cerdas. Kolom-kolomnya banyak diambil dari bangunan Romawi lama. Bukan sekedar daur ulang, tapi adaptasi cerdas. Setiap perluasan dilakukan dengan memperpanjang ruang secara modular. Struktur bisa diperbesar tanpa mengganggu stabilitas utama. Teknik ini memungkinkan masjid diperluas berkali-kali tanpa kehilangan keselarasan desain.
cahaya, bayangan, dan psikologi ruang. Tidak seperti katedral gotik yang membanjiri ruang dengan jendela kaca patri besar, mes kita menggunakan cahaya yang lebih lembut dan terkontrol. Cahaya masuk dari samping dan atas, menciptakan bayangan ritmis di antara kolom. Efeknya hampir meditatif. Ketika bagian katedral ditambahkan, cahaya vertikal yang lebih dramatis masuk melalui kubah. Kini, pengunjung bisa merasakan dua pengalaman pencahayaan berbeda dalam satu perjalanan ruang. Lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah arsip batu. Ia menyimpan jejak Romawi, jejak Visikov, kejayaan Islam Andalusia, Transformasi Kristen Kastilia. Sentuhan Renaissance Eropa. Sedikit bangunan di dunia yang mengandung lapisan sejarah sebanyak ini. Itulah sebabnya ia sering dianggap sebagai simbol kompleksitas sejarah Spanyol. Warisan yang terus diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai simbol toleransi dan pertemuan budaya. Sebagian lain melihatnya sebagai simbol penaklukan dan perubahan paksa. Namun tak bisa disangkal, ia adalah mahakarya arsitektur yang melampaui batas agama. Ia adalah saksi bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Mengapa ia begitu megah? Bukan hanya ukurannya, Bukan hanya emas dan marmernya. Bukan hanya sejarahnya. Rahasia sejatinya adalah ini. Ia adalah bangunan yang tidak pernah berhenti berubah. Ia menyerap peradaban, bukan menolaknya. Ia menyimpan konflik, namun tetap berdiri utuh. Kemegahannya bukan hanya fisik. Ia megah karena bertahan. Megah karena bertransformasi. Megah karena memaksa kita melihat sejarah sebagai sesuatu yang kompleks. Di tengah kota tua Cordoba, bangunan ini masih berdiri. Ribuan orang masuk setiap hari. Sebagian datang sebagai turis. sebagian datang sebagai peziarah. Sebagian datang sebagai pencinta sejarah. Namun hampir semua keluar dengan perasaan yang sama. Takjub. Karena di dunia yang sering terpecah oleh perbedaan, ada satu tempat yang menyimpan dua peradaban besar dalam satu atap. Dan mungkin disitulah rahasia terbesarnya.